Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah hidup adalah pertandingan. Ya, mengapa temanya itu? Supaya kita menyadari bahwa hidup ini bukan lagi piknik. Orang piknik itu sering sekali memikirkan yang senang-senang saja, ya kan? Nah, tapi hidup ini adalah pertandingan, dalam perlombaan. Hidup ini dalam perlombaan. Nah, yang namanya dalam perlombaan tidak selalu menyenangkan. Nah, tidak selalu membahagiakan. Kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang tersakiti. Itulah kehidupan. Ini kita sudah memasuki minggu ketiga, minggu kedua Januari. Kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak siap dengan situasi kehidupan seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang mengalami banyak kekecewaan. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah pertandingan, perlombaan, maka kita akan mempersiapkan diri dengan hal-hal kemenangan maupun dalam hal-hal yang mengecewakan. Nah, di hari pertama, tanggal 1, firman Tuhan mengajar kita bahwa karena hidup ini adalah pertandingan, kita harus menanggalkan dosa yang membebani kita. Jadi dosa-dosa, perbuatan-perbuatan di masa lalu tahun 2023 jangan lagi dibawa ke tahun 2024, tapi dilepaskan. Supaya apa? Supaya kita bisa berlari dengan tanpa beban. Menjalani pertandingan tanpa beban. Itu dalam Ibrani 12 ayat 1. Lalu tanggal 7, firman Tuhan mengatakan apa? Dalam perlombaan itu kita harus melupakan masa lalu dan fokus ke masa depan. Nah, kita kemarin diingatkan bahwa ada 3 sikap orang menjalani hidup. Sikap yang pertama adalah hidup dengan selalu kepada masa lalu. Nah, itu ciri-ciri orang tua, ya kan? Kalau orang tua itu, dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Itu ciri orang tua. Tapi kalau orang muda tidak boleh begitu. Kalau dulu, itu masa lalu. Hidup ini bukan masa lalu, ya. Itu sudah terjadi. Hidup itu sekarang dan masa depan. Nah, orang yang terikat dengan masa lalu akan susah maju. Tapi yang kedua, sikap orang apa? Hidup untuk hari ini. Nah, kalau kita hidup untuk hari ini, berapapun penghasilan kita, kita makan, habiskan, dan selalu hidup di dalam apa? Kekurangan. Hidup hedonisme. Pokoknya senang-senang, Begitu kena flu, nggak punya uang beli Procold aja. Beli Procold aja nggak punya uang. Kenapa? Hanya mikirin hari ini. Tidak bisa. Karena itu kita hidup untuk masa depan. Kalau kita berpikir masa depan, maka kita melupakan masa lalu, jalani hari ini, dan berharap masa depan. Amin. Hari esok selalu lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita, ada sebuah pedoman di dalam kita memenangkan sebuah perlombaan. Mari kita kembali kepada Ibrani pasal 12. Kita baca sampai ayat 11. Nah, Bapak Ibu, ayat 1 itu khotbah tanggal 1. Bahwa kita adalah orang-orang yang masuk di dalam arena perlombaan lari maraton yang diwajibkan. Karena itu kita harus menanggalkan semua dosa kita yang membebani. Kita tidak boleh membiarkan dosa itu membebani hidup kita. Supaya kita menjadi seorang pelari yang ringan, yang lincah, saudara-saudara. Lalu sekarang firman Tuhan berkata, di dalam kita berlari itu, pertama kita harus melakukannya dengan cara yang dikatakan dalam ayat 2. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kalau kita mau menang dalam perlombaan, pertandingan iman kita, maka firman Tuhan ini berkata, kita harus menjalani pertandingan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, coba saudara nanti pulang dari ibadah ini, cari YouTube, nonton video tentang lomba lari. Saudara akan lihat bahwa orang yang masuk dalam perlombaan lomba lari,
dia akan lari dengan fokus ke depan seperti ini. Jarang sekali pelari sambil begini, saudara-saudara. Kenapa? Kalau dia fokus kepada ke depan, ke garis finish, kecepatannya akan terus selaras. Tapi kalau matanya ke kiri, matanya ke kanan, itu gerakannya menjadi lambat. Nah, firman Tuhan ini berkata kepada kita dalam ayat 2. Perhatikan di sini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara, apa yang membuat banyak orang Kristen kecewa dalam iman? Adalah karena mereka menjalani perlombaan imannya dengan mata yang tertuju kepada orang Kristen yang lain. Itu bisa sesama jemaat, itu bisa kepada pengurus gereja, bahkan kepada pendeta. Sehingga kita mendengar kata-kata apa? Ah, pendeta aja seperti itu, ngapain kita ke gereja? Majelis saja seperti itu, ngapain saya setia kepada Tuhan? Saudara-saudara, orang-orang yang berkata begitu karena dia menjalani perlombaan imannya, tidak terfokus kepada Tuhan. Dia tergoda untuk bertanding, dalam pertandingan diwajibkan dengan mata melihat ke kiri, melihat ke kanan. Bukan ke atas kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 ini, firman Tuhan menegaskan mengapa kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama dikatakan karena Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Iman kita itu berpusat kepada Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga yang memimpin kita dalam iman. Jadi seorang atlet, dia harus selalu memperhatikan instruksi daripada pelatihnya, coachnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petinju yang handal selalu memerlukan siapa? Pelatih. Seorang pemain sepak bola yang handal juga memerlukan pelatih. Seorang pemain bulu tangkis yang hebat memerlukan pelatih. Seorang pemain musik yang hebat memerlukan pelatih. Dalam dunia atlet maupun dunia seni, bahkan dalam kehidupan yang normal, saudara-saudara, seseorang memerlukan pemimpin dalam hidupnya yang melatih. Dalam iman, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak menjadi orang yang gampang kecewa dalam pertandingan iman ini. Waduh, saya nggak mau ke gereja lagi lah. Kenapa? Saya sudah baik, tapi malah dikatai. Saudara-saudara, itu terjadi di banyak orang Kristen. Ayo melayani. Ah, saya nggak mau melayani. Kenapa? Pada alasannya kecewa. Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata, mari tertuju mata kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan iman. Dia yang duduk di tahta sorga. Konon ada sebuah cerita tentang seorang anak yang melakukan sebuah konser solo bermain piano. Saudara-saudara. Anak usia sekitar 15 tahun. Sebuah gedung yang megah,
dia lakukan konser. Ketika dia memainkan pianonya, orang semua kagum. Lalu ketika dia selesai memainkan lagu dengan permainan piano yang luar biasa, orang memberikan aplaus, tepuk tangan, dan berdiri. Nah, saudara-saudara, waktu orang-orang sudah berdiri bertepuk tangan, anak ini diam. Dan matanya tertuju ke balkon. Semua sudah bertepuk tangan, akhirnya berhenti. Dan anak ini diam, mata masih tertuju ke balkon. Kemudian, dia berdiri, dia membungkukkan tubuh. Selesai konser, orang wartawan bertanya, "Adik, tadi kamu melakukan sesuatu yang agak aneh. Semua orang tepuk tangan dan berdiri, kamu duduk. Sampai orang berhenti bertepuk tangan dan kembali duduk, kamu masih duduk. Lalu baru kamu berdiri dan membungkuk. Kenapa?" Dia bilang. Wartawannya bertanya, "Mengapa itu kamu lakukan?" Pemain piano yang masih muda ini berkata, "Saya sangat senang atas aplaus tepuk tangan yang diberikan oleh para penonton. Tetapi saya paling senang kalau pelatih saya yang duduk di balkon memberikan aplaus." Saudara-saudara, sudah semua orang memberikan tepuk tangan dan berdiri dan akhirnya duduk, pelatihnya yang di balkon berdiri dan mengangkat tangan dan berkata begitu. Baru dia berdiri dan membungkuk. Kita harus seperti itu. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kita nggak boleh menuntut orang lain. Orang lain kalau melakukan kesalahan, biarlah dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kehidupan orang lain mengecewakan kita, biarlah Tuhan yang akan menjadi hakim atas dirinya. Tapi di dalam perlombaan itu, kita harus memenangkan perlombaan dengan cara tetap mata yang tertuju kepada pemimpin iman kita. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan sering sekali yang paling mengecewakan itu bukan orang lain, tapi orang yang paling kita cintai. Dalam pengalaman saya sebagai seorang dosen dan juga seorang gembala, saya melihat sering sekali yang paling menyakitkan itu adalah orang yang membawa kita kepada Tuhan mengecewakan kita. Itu yang menyedihkan. Saya sebagai pendeta umpamanya, saya bimbing orang terima Tuhan Yesus, saya ajak melayani, dia ikut melayani. Lalu dalam pelayanan, saya menyakiti hatinya. Orang itu pasti apa? Paling kecewa. Tapi di dalam situasi seperti itu, kita tidak boleh berhenti mengikut Tuhan. Berhenti menjalani pertandingan iman. Kita harus angkat kepala kita, angkat mata kita. Kita lihat Tuhan Yesus. Amin. Pemimpin boleh salah. Orang yang kita cintai boleh salah. Tapi kita tetap berjalan dan bertanding dengan mata tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga, mata bukan saja tertuju kepada Yesus yang telah menjadi pemimpin iman kita, yang membawa kita ke dalam kesempurnaan iman, yang sekarang duduk di tahta yang mulia di sorga. Tetapi firman Tuhan ini berkata, yang kedua, ingatlah akan ketekunan Yesus di dalam menanggung segala kehinaan. Saudara-saudara, kita dipanggil, saudara-saudara,
bukan saja untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, tapi kita dipanggil untuk mengikuti jejak-jejak Yesus sampai dia mengalami kemuliaan. Sehingga firman Tuhan ini berkata kepada kita, ingatlah selalu akan dia, yaitu akan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam ayat 2 firman Tuhan berkata, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Itu bicara tentang sesuatu yang menyakitkan. Yesus datang kepada umatnya dan umatnya menolak dia. Tangannya selalu memberkati orang, tapi tangannya dipaku. Kakinya letih berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dari kota ke kota yang lain, untuk memberitakan Injil, tapi kakinya dipaku di atas kayu. Perutnya sering mengalami kelaparan agar bisa melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Perutnya itu ditombak. Dia begitu mengasihi murid-muridnya, walaupun dia tahu muridnya itu jahat, saudara-saudara, dia tetap mengasihi, dan dia dikhianati oleh Yudas. Dia mendengar perkataan kepala muridnya yang berkata, aku siap mati untuk engkau. Tetapi ketika dia ditangkap, murid yang berkata seperti itu mengkhianati dia dengan mengatakan tidak mengenal Yesus sampai 3 kali. Itulah Petrus. Dalam perjalanan ke Golgota itu, dia mengalami begitu banyak olok-olok, banyak caci maki, bahkan dipukuli sepanjang jalan dengan memikul salib yang berat, saudara-saudara. Itu adalah sebuah penderitaan yang hebat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menolong kita, dalam keselamatan kita. Sehingga firman Tuhan ini berkata, dalam perlombaan itu, mari ingat bagaimana Yesus tekun di dalam pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan yang terjadi. Artinya tekun, Bapak Ibu? Tekun artinya tetap melakukan yang baik, yang benar. Lalu di sini dibandingkan dalam ayat 4. Perhatikan ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, saudara-saudara, kamu belum mencucurkan darah. Siapa di antara kita ini sudah sampai berdarah-darah untuk berkata tidak dalam menonton pornografi? Siapa di antara kita yang berkata, saya berkata tidak sampai berdarah-darah untuk tidak korupsi? Siapa di antara kita sampai berdarah-darah untuk berkata tidak terhadap kebencian? Tidak ada. Air mata bercucuran memang nggak ada, saudara-saudara. Kita menderita karena dosa kita. Kita mengalami pergumulan karena dosa kita. Bukan karena melawan dosa, tapi karena kita mengalami akibat dosa kita. Yesus tekun di dalam pergumulannya sampai mencucurkan air darah. Saudara-saudara, kalau kita baca di Taman Getsemani, bagaimana dia berdoa sambil mencucurkan keringat yang bercampur darah, sampai-sampai malaikat datang dari sorga menguatkan dia. Dan ketika tombak prajurit itu menusuk lambungnya, yang keluar adalah air bercampur darah. Itulah penderitaan yang hebat yang dialami Tuhan Yesus. Tapi dia tekun menjalani misi penyelamatan manusia yang memang itu tujuannya datang. Firman Tuhan ini berkata, ingatlah. Saudara menderita, ingatlah penderitaan Yesus. Supaya kita terhibur. Supaya kita tidak putus asa.
supaya kita tidak kecewa dalam perjalanan hidup. Ada contoh teladan yang ditinggalkan Yesus, bahwa dia di dalam misi pertandingan penyelamatan dosa manusia itu, dia mengalami banyak penderitaan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin dimuliakan tanpa mengalami penderitaan. Kalau kerja di kantor, maunya jadi manajer tanpa melewati masa-masa yang sulit. Itu hanya mungkin kalau apa, saudara? Perusahaan itu milik Bapak kita. Tapi kalau perusahaan itu adalah milik orang lain, biasanya kita banyak sekali diuji, dites, dengan banyak persoalan supaya kita dapat promosi. Orang-orang muda untuk mendapatkan prestasi dalam pendidikan itu harus kerja keras, belajar keras. Tidak mungkin saudara berprestasi kalau saudara lebih banyak main game daripada baca buku. Bohong itu. Hanya dengan baca buku sebanyak mungkin baru bisa berprestasi. Tapi itu cara iblis menghancurkan generasi muda. Teknologi yang diciptakan untuk menolong manusia telah menjadi teknologi yang apa? Merusak manusia. Yang ketiga, mari kita menyadari bahwa dalam perlombaan itu ada hajaran, ada disiplin. Tapi kita baca dari kitab ayat 5 sampai 10. Saat orang tua kita, baik itu opung maupun itu ibu, menegur kita karena sayang, bukan karena benci. Tapi bisa saja langsung bilang, Bapak ini kuno, tidak tahu apa-apa. Loh, bapaknya dibilang tidak tahu apa-apa, dia lebih berpengalaman daripada dia kan. Yang tidak tahu apa-apa itu anak-anak. Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya kayak sama. Kalau tidak dihajar bapaknya berarti menurut Alkitab ini apa? Anak gampangan. Artinya anak tetangga. Kalau anak tetangga siapa yang marahi? Iya, bapak anak itu mah. Kita nggak akan mungkin memarahi. Paling kita bilang, sopan sama orang tua. Paling begini. Di dalam ayat ini dikatakan, coba perhatikan. Ini bukan hanya kepada yang muda ya, yang tua juga. Ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Stop. Itulah orang tua kita. Mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek menurut apa yang menurut mereka baik. Dan kita menghormatinya. Jadi hormatilah kalau ayah itu menasihati kita, hormatilah ibu kalau ibu itu menasihati kita, hormatilah opung kalau opung kita itu menasihati kita. Jangan dilawan. Apalagi diolok-olok. Dosa itu. Dengar dan terima. Lalu kita baca kalimat selanjutnya. Ayat 10. Kata tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Tuhan menghajar kita supaya kita mengalami kebaikan dan mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Saudara-saudara, seperti atlet, kalau atlet tidak disiplin, pelatihnya pasti menegur dia, menskorsing dia, mendisiplin dia dengan menghukum dia. Mungkin tidak diikutkan dalam pertandingan. Dan itulah sesuatu yang menyakitkan, sehingga dikatakan dalam ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Seorang atlet kalau dia dihukum itu pasti menyakitkan. Seorang anak kalau dihukum pasti menyakitkan. Tapi itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang tua kita, oleh seorang pelatih, oleh Tuhan dalam hidup kita, dengan alasan seperti dalam ayat 11 bagian terakhir. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Disiplin itu membuat orang menjadi seorang yang terampil, saudara-saudara. Menjadi seorang yang menguasai ilmunya, yang menguasai bidangnya. Tapi kalau kita tidak disiplin dalam menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita tidak akan pernah menjadi terampil, tidak akan menjadi orang yang berhasil. Tuhan melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Kalau kita melanggar firman-Nya, dia getok, mulai ke jalan yang benar. Sakit nggak digetok Tuhan? Sakit lah. Sama seperti anak digetok oleh bapaknya kan, dicubit telinganya. Balik. Nah, saya dulu di Prestasi itu waktu masih STM main biliar, sudah. Nah, kalau di kampung kami itu semua permainan itu judi. Main poli itu pun main judi, taruhan. Satu main taruhan, termasuk main biliar itu taruhan. Pas saya lagi asik main sama teman-teman, bapak saya lewat. Saya tidak tahu, dia masuk. Dia tak pegang sini saya. Pulang. Malu sekali. Ya, di depan teman-teman, ditarik telinga itu, pulang. Tapi tujuannya baik. Jangan main judi seperti itu kira-kira. Bukan main biliarnya yang dia larang, main judi itu memalukan, tapi itu baik, menghasilkan kebaikan. Jadi kalau saudara sedang diajar Tuhan, sadarlah tujuannya baik dan menghasilkan yang baik. Amen. Jangan keras hati. Mari kita menangkan pertandingan kita, perlombaan kita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, mengingat bagaimana dia bertekun dalam segala penderitaan, dan kita pun bertekun, lalu kita sadar bahwa ajaran-ajaran Tuhan adalah untuk kebaikan kita, untuk membawa kebahagiaan, damai, dan sukacita. Kita berdoa.